energi kinetik, potensial, dan energi dalam. Oke. Kemudian energi tadi bisa melakukan transfer energi atau transformasi energi. Dalam bentuk apa transformasi energinya? Gimana? Transformasi ini dalam bentuk apa? Ke kalor, Pak. Kalor. Selain kalor apa lagi? Gimana? Laptop saya suara saya dengar nggak? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, sudah. Oke, bentar ya. Ini laptop saya kok hang lagi. Tadi kalor. Terus apa lagi? Ayo. Kerja, Pak. Kerja atau W ya. Nah, intinya Anda nanti akan menggunakan persamaan umum tadi ya. Ada energi, bentuk energi ada 3, energi kinetik, energi potensial, energi dalam, dan bisa transfer menjadi kalor dan W kerja. Nah, nanti tidak semuanya mesti ada dalam sistem ya, tergantung kasus by kasusnya. Contohnya misalnya sistemnya tidak ada perbedaan elevasi, tidak ada perbedaan ketinggian. Maka EP-nya ada nggak? Ada nggak? Kalau sistemnya horizontal, tidak ada perbedaan ketinggian. Ada EP-nya nggak? Ada delta EP-nya nggak? Gimana? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada delta LP-nya, tidak ada perubahan energi potensialnya. Demikian juga kalau sistem yang diam, itu berarti tidak ada perubahan energi kinetiknya. Ya, jadi tergantung dari sistemnya. Nah, sekarang kemarin masih ingat sistem terbuka atau flow proses itu gimana pengertiannya? Gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, yuk. Sistem yang dimana terjadi arus keluar masuk energi dan massa. Ya, ada transfer massa dan energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, dari lingkungan ke sistem ya. Kemudian ada sistem tertutup apa? Kemarin apa? Sistem tertutup? Sistem yang ada pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Maaf, gimana? Bilangnya agak putus-putus. Tidak terjadi pertukaran massa dari sistem ke lingkungan, Pak. Oke, cuma itu aja. Tapi memungkinkan adanya pertukaran kalor. Ya, jadi yang lengkap ya. Jadi sistem tertutup yaitu sistem yang tidak ada transfer massa ya, tetapi ada transfer energi atau kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya ya. Oke, dan kalau untuk yang sistem terisolasi yaitu tidak ada aliran massa dan aliran energi dari sistem ke lingkungan. Tetapi kalau untuk di industri kimia jarang ya kita menggunakan sistem yang terisolasi karena harganya mahal ya. Oke, kemudian hukum kekalahan energi kemarin gimana? Energi tidak dapat dimusnahkan atau dibentuk, melainkan dapat dirubah bentuknya, Pak. Ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat bertransformasi atau berubah bentuk energinya. Ya, itu prinsip dari hukum kekalahan energi. Nah, kita masuk ke dasar-dasar hukum kekalahan energi. Ya, dulu kalau di SMA ada ya hukum termodinamika pertama. Udah jajarin ya hukum termo pertama. Yaitu energi input sama dengan energi output. Untuk apa? Sistem yang steady state. Tidak ada akumulasi ya. Jadi kalau secara umum kan hukum kekalahan energi kan neraca energi input, main energi output sama dengan akumulasi kan ya. Kalau steady state, maka akumulasinya itu nol. Tidak ada perubahan akumulasi energi fungsi waktu. Ya, itu namanya proses steady state. Nah, maka di steady state yaitu
energi input akan sama dengan energi output. Nah, nanti perhatikan untuk laju perubahan energinya, ya, laju perubahan energinya kan kemarin ada 3 bentuk energi ya, ada energi kinetik, ada energi potensial, dan energi dalam, ya. Kemudian transformasi energi dalam bentuk Q, dalam bentuk V, ya. Nah, maka persamaan umumnya akan menjadi ini Q plus delta plus sigma energi, jumlah energi ya, jumlah EJ itu jumlah energi, gabungan energi kinetik, energi potensial, energi dalam ya, sama dengan sigma energi J output ya, ini input, ini output, tambah dengan V itu kerjanya ya. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk delta. Yang namanya delta itu apa? Posisi akhir kurangi dengan posisi awal, atau posisi output kurangi dengan posisi input. Nah, maka ini sigma delta EJ output pindah ruas inputnya ya menjadi negatif kan ya, sama dengan apa? Q min V. Oke ya, sampai sini bisa ya. Nah, tadi energi sistem tadi terdiri dari energi dalam ya, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, energi dalam sendiri sama dengan massa kali energi dalam spesifik. Ya, kalau ada tanda apostrof ini spesifik persatuan massa. Kalau Anda ingin buat dalam bukan persatuan massa, maka U sama dengan M kali U spesifiknya. Demikian juga EK. EK sama dengan setengah MV kuadrat. EP sama dengan MGZ. Ya, maka jumlah energi dalam sistem sama dengan gabungan ini. Ya kan? Gabungan ini. Nah, ini ada M-nya kita keluarkan ya. M-nya kita keluarkan sekali dengan ini energi dalam spesifik plus ini EK spesifik ya. M-nya kan kita keluarkan V kuadrat per 2 plus GZ. M-nya kita keluarkan. Oke. Kemudian W-nya sendiri terdiri dari W shaft ya, W kerja shaft dan W fluida. Ya, tergantung nanti fluidanya mengalir atau enggak. Nah, ada W ini ya. Kemudian jika V-nya adalah laju volumetrik, aliran atau laju debit, ya, adanya aliran debit, maka W fluidanya sama dengan apa? Sigma PV output min sigma PV input, ya, atau delta PV. Oke ya, ini W fluidanya. Oke, kemudian V-nya sama dengan M kali V volumetrik. Volumetrik spesifik, V spesifik, ya, persatuan massanya. Oke, sehingga W-nya sendiri nanti akan menjadi W shaft, ya, W kerja W shaft, plus ini W fluidanya. Ya, ini bukan W fluidanya. Oke, nah dari persamaan ini semua kita gabungkan. Ya, ini kita gabungkan menjadi ini. Oke ya. Ini merupakan apa tadi? Sistem output, ya kan? Gabungan dari energi dalam, energi apa ini tadi? PV tadi ini, W fluida tadi ya. Dari W kerja fluida, ini EK, ini GZ ya. Ini potensialnya ya. Min posisi inputnya. Ya, ini inputnya. Ya. Sama dengan Q min WS-nya. Ya, W fluidanya kita masukkan ke sini. Oke ya. Nah, kemudian dulu di hukum termodinamika ada yang namanya H. H itu apa? Masih ingat? H apa? Humidity, Pak. Humidity. Yang lain? Entalpi, Pak. Ya, entalpi. Ya, kalau Anda dulu ada termodinamika kan ya, ada hukum termo 1, hukum termo 2, sampai hukum termo 3 kan ya. Yaitu ada parameter H. H itu merupakan entalpi. Ya, dulu di SMA kelas 3 kan entalpi sama dengan apa? Energi dalam plus PV. Ya kan? Nah, kalau pakai entalpi spesifik semua, ya udah berarti entalpi spesifik sistem sama dengan energi dalam spesifik tambah dengan PV spesifik. Ya, berarti nanti U plus PV-nya ini Anda bisa ganti menjadi
H spesifik. Ya, demikian juga yang ini, yang posisi input. UPV-nya ini diganti dengan entalpi spesifik inputnya. Oke ya, sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Sigma output dari MH hanya tadi apa? U plus PV ya, plus EK-nya ya, plus potensialnya. Min sigma energi yang sistem inputnya, yaitu M H spesifik plus EK plus EP ya, sama dengan Q min WS-nya, W shaft-nya. Ini udah jadi W shaft karena W fluidanya sudah masuk ke sini. Ya, ini W fluidanya sudah masuk ke sini tadi. Oke. Kemudian delta H sendiri merupakan apa? Sigma dari laju massa sistem ya, kali dengan entalpi spesifik sistem output ya, min sigma input dari M H spesifik posisi inputnya. Ya, demikian juga delta EK. Yang namanya delta itu perubahan akhir min perubahan awal atau output min input ya. Demikian juga delta EP-nya. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya dalam bentuk delta ya, menjadi delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q min WS. Oke. Nah, tadi sistemnya steady state. Berarti apa? Massanya sama. Ya, tidak ada perubahan massa dalam sistem. Massa input sama dengan massa output karena steady state. Ya. Sehingga delta H-nya sendiri bisa kita ubah menjadi M-nya kita keluarkan ya, menjadi M kali H spesifik output min H spesifik input atau M delta H spesifik ya. Oke, sampai sini tanyakan? Gimana? Belum ya? Oke, yang paling penting persamaan ini ya. Ini merupakan persamaan utama ya. Oke, sekarang ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada sebuah aliran liquid ya, mengandung 60% berat dari C2H6 atau etana ya, dan 40% berat dari butana C4H10. Kemudian dipanaskan dari suhu 150 derajat Kelvin, maaf 150 Kelvin ya, kalau Kelvin nggak pakai derajat, dari suhu 150 Kelvin, panaskan menjadi 200 Kelvin, tekanannya pada 5 bar. Ya, Anda diminta menghitung panas masuk yang diperlukan per kilogram campuran. Berarti apa? Q spesifik ya, karena per kilogram campuran. Oke ya, cari Q input spesifiknya. Catatannya di sini perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Karena apa? Sistemnya tadi diam. Ya, energi perubahan energi kinetiknya dianggap kecil. Demikian juga posisinya tadi horizontal sistemnya. Maka EP-nya dianggap diabaikan. Kemudian Anda diketahui data entalpinya. Entalpi untuk etana dan entalpi untuk butana. Ya, caranya gimana? Anda sudah punya belum ini? Perry Chemical Engineering Handbook. Udah download belum? PDF-nya ada, Pak? Ada PDF-nya ya. Nah, ini wajib. Ini ibaratnya Perry Chemical Engineering Handbook ini kitabnya orang teknik kimia, harus punya. Ya. Data, semua data hampir ada semua di Perry. Ya, jadi Anda harus punya ini. Ini ibaratnya Bible-nya atau kitab sucinya orang teknik kimia, yaitu Perry Chemical Engineering Handbook. Ya, ini harus ada dan Anda harus sering membuka untuk mencari data-data tadi. Ya. Nah, untuk entalpinya ada di buku Perry Chemical Engineering Handbook. Nanti Anda kalau Anda punya versi PDF-nya ya, Anda bisa search entalpi. Ya, nanti akan muncul di babnya entalpi. Ya. Nah, kemudian Anda cari data entalpi untuk etana dan butana untuk masing-masing suhu. Ya kan, entalpi kan fungsi suhu kan ya. Nah, untuk suhu 150 dan suhu 200. Ya, entalpinya dicari. Nah, ini untuk entalpi dari etana
Ya, ini entalpi etana pada suhu 150, tekanannya 5 bar. Ya, jadi entalpi itu fungsi suhu dan tekanan. Jadi diperhatikan pada waktu mencari data entalpi di buku Perry Chemical Engineering Handbook. Ya, entalpi etana pada suhu 150 Kelvin, tekanan 5 bar. Ini entalpinya. Oke. Kemudian ini yang pada suhu 200 tekanan 5 bar untuk etana dan butananya, entalpinya. Oke ya. Nah, langkahnya gimana? Anda gambar sistemnya dulu. Ya, berarti sistemnya ini sistem apa? Pemanas kan ya? Ada pemanas, ya kan? Ada aliran liquid, ya, masuk ke pemanas, kemudian yang keluar, ya kan? Nah, kemudian tadi Anda diketahui soalnya apa? Ada 1 kilogram per second. Ini sebagai basis hitungannya. Ya, basis hitungannya 1 kilogram per second campuran. Oke ya. Nah, kemudian fluidanya atau liquidnya masuk tadi pada suhu 150 Kelvin ya, tekanannya 5 bar. Fluidanya masuk tadi komposisinya ini ya. Tadi kan berapa persen? 60% berat. Ya. Jadi basis hitungan kita 1% campuran. Berarti apa? 60% kali dengan 1. Berarti ada 0,6 kg etana per second. Sehingga butananya menjadi 0,4. Oke, sampai sini bisa? Iya. Ya, oke. Kemudian outputnya. Tadi outputnya, karena kan sistemnya tadi steady state ya. Berarti kan input sama dengan output. Nah, maka output massa totalnya sama, 1 kg per second. Suhunya beda. Kenapa? Karena kan sudah masuk ke sistem pemanas, heater. Ya, dari 150 dipanaskan menjadi 200 Kelvin. Tekanannya sama, atau sistemnya dalam isobar. Oke ya. Komposisinya juga tadi sama ya. 0,6 kg etana, 0,4 butana. Karena ada pemanasan saja, tidak terjadi reaksi kimia. Ya, maka komposisinya sama. Nah, tadi di sini ada 1 arus saja ya, masih gampang sistemnya 1 arus masuk, 1 arus keluar. Kemudian tidak ada reaksi kimia, sehingga komposisinya sama, tidak berubah. Nah, langkah awalnya gimana? Anda buat hukum atau persamaan rasa energi dulu secara total. Ya, jadi rasa energi secara total tadi kan ini ya, delta EK plus delta EP plus delta H kali dengan M, ya, sama dengan Q min V. Ya, nah tadi di kasus tadi apa yang hilang? Dari sini apa yang hilang di kasus tadi? Apa yang dianggap nggak ada? Apa? Delta EK dan delta EP-nya. Ya, delta EK dan delta EP-nya. Ya, sesuai dengan kasus tadi kan ya. Nah, kadang bertanya di sini, lah ini kan ada aliran, berarti ada EK-nya. Iya, ada EK input 1, ada EK output. Ya kan? Nah, kenapa dianggap hilang? Karena kecepatan di input dan kecepatan di output itu dianggap sama. Sehingga apa? EK-nya kan delta EK, berarti kan EK output min EK input kan ya. Berarti kan delta EK-nya 0, deltanya yang 0. Ya. Demikian juga yang delta EP-nya. Delta EP-nya kan tidak ada perbedaan elevasi, ketinggian, input dan outputnya sama ketinggiannya. Sehingga EP1 input sama dengan EP output. Sehingga delta EP-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian delta H-nya ada nggak? Ada. Karena apa? Karena ada sistem pemanasan tadi kan ya. Ada tambahan energi. Nah, kemudian Q-nya ada nggak? Ada nggak Q-nya? Ada kan? Ada sistem heater kan ya? Pemanas kan ya? Berarti ada pemanasan dari lingkungan ke sistem kan ya? Ada tambah. Ya kan? Menambah. Oke. Kemudian main W. W-nya ada nggak W-nya? Ada nggak kerja sistem ini? Ada nggak kerja sistemnya? Sistem ini melakukan gerak nggak? Ada sistem W shaft-nya nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Ini kan cuma sistem
diam kan, ini ya kan, input, ini sistem dipanaskan, dia output, tidak menghasilkan kerja sistemnya, sehingga W-nya 0. Ya. Nah, maka dari persamaan umum ini yang tinggal apa? Q sama dengan MH. Ya kan? Q sama dengan M delta H. Paham ya? Q sama dengan M delta H. Yang dicari apa tadi? Q-nya kan ya? Berarti Anda sudah menemukan persamaannya. Q sama dengan M kali delta H. Nah, sekarang cari delta H-nya. Delta H-nya berarti apa? Entalpi output, ya, kurangi dengan entalpi input. Ya, tadi H-nya sudah ada kan ya? Nah, Q sama dengan delta H. M delta H atau sigma dari massa per komponen ya, kali dengan entalpi komponen output min sigma massa komponen I kali dengan entalpi komponen I inputnya. Nah, sekarang outputnya apa? Tadi kan ini ya, 0,6 etana ya, tapi pada suhu 200 Kelvin. Nah, tadi entalpi etana pada suhu 200 Kelvin ini. Ya. Oke. Maka ini punya entalpi yang etana untuk yang suhu 200. Ini tadi laju masanya untuk etananya. Ya, yang output. Ya kan? Ini laju massa yang butana, yang output. Kali dengan apa? Entalpi butana pada suhu 200 Kelvin. Ya. Pada suhu outputnya 200 Kelvin. Oke. Kemudian minus laju massa dari etana input ya, sama kali dengan inputnya. Inputnya yaitu entalpi input pada suhu 100 berapa tadi? 150 ya. Oke. Kemudian ini laju massa butana kali dengan entalpi butana inputnya pada suhu 150 ya. Ada yang kebalik ya ini ya? Kebalik nggak? Oke, kita cek ya. Ini harusnya kan output. Ya, outputnya berarti pada suhu berapa? 200. 200. Berarti harusnya entalpi yang 200 Kelvin ya. Nah, ini entalpi etana pada suhu 200 Kelvin. Berarti harusnya ini 314. Benar enggak? Oh, ini kebalik. Oke. Cek lagi nanti ya. Ini berarti yang paling penting ini. Berarti ini yang salah kayaknya ini. Ntar dulu kita cek. Entalpi itu fungsi suhu. Semakin tinggi suhu harusnya entalpinya semakin besar. Berarti ini salah. Ya, berarti harusnya yang suhu 200 itu yang ini. Ya, yang ini untuk entalpi 200 ya. Ini untuk entalpi yang 150. Saya salah menempatkannya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Ini harusnya yang untuk yang entalpi suhu 200 Kelvin, ini entalpi yang untuk 150 Kelvin. Salahnya di sini. Oke, karena apa? Karena kan entalpi fungsi suhu. Semakin tinggi suhu harusnya kan entalpinya semakin besar. Gimana? Udah bisa paham? Udah bisa jelas? Jelas? Jelas. Ya, jadi yang paling penting itu ya, ini saya salah menempatkan ya. Jadi yang entalpi yang sebelah kiri ini, dia punyanya suhu 200 Kelvin. Sedangkan yang kanan ini, dia punyanya 150 Kelvin. Sehingga tadi hitungannya benar sebenarnya. Ya, jadi yang ini untuk entalpi yang suhu 200, ini entalpi butana yang suhu 200 ya. Sedangkan yang ini entalpi etana untuk yang suhu 150, entalpi butana yang suhu 150. Oke ya. Nah, ini semua sudah ada, sehingga ada diperoleh Q-nya. Q-nya berapa? Tadi dimasukkan hitungannya ini. Ketemu 112 kJ per second. Tadi diminta entalpinya per satuan massa atau entalpi spesifik ya, atau maaf Q spesifik. Maka Q-nya yaitu Q spesifik sama dengan
112 per kilogram. Ya, ini key spesifiknya. Oke, sampai sini tanyakan untuk contoh ini. Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Oke, belum. Saya lanjutkan. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada dua aliran. Ya, kita sudah masuk ke contoh yang ada dua aliran. Jadi satu aliran ya. Nah, ini ada dua aliran air dicampur untuk membentuk air uap, boiler. Ya, aliran satunya mempunyai laju massa airnya 120 kg per menit, suhu 30 derajat Celcius ya. Untuk aliran umpan kedua, aliran laju massanya 175 kg per menit, suhunya 65 derajat Celcius. Tekanan boiler 17 bar, tekanan absolutnya. Ya. Kemudian di dalam boiler tadi akan keluar steam. Ya, jadi dari campuran ini kemudian dipanaskan akan keluar steam, uap. Ya. Keluarannya yaitu 1 ya, melalui pipa dengan diameter pipanya 6 cm diameter dalam pipanya. Nah, di dalam boiler tadi kan untuk menghasilkan uap dari suhunya ini Anda butuh pemanas. Nah, Anda diminta menghitung berapa panas yang dibutuhkan oleh boiler. Ya, dalam satuannya kilojoule per menit. Jika steam yang timbul tersebut steam saturated. Saturated itu apa? Jenuh. Ya. Jadi steam dengan jenuh uap. Ya, 100% uap. Ada tekanan boiler. Tekanan boilernya 17 bar. Asumsinya EK aliran masuk diabaikan. Ya, EK aliran masuknya itu diabaikan. Nah, langkahnya gimana? Sama. Anda gambar dulu sistemnya. Ya, jadi setiap kasus harus digambar sistemnya ini. Biar apa? Biar Anda paham berapa laju air masuk dan laju air keluarnya. Ini harus digambar dulu. Kalau enggak nanti akan bingung. Ya. Jadi ada sistemnya boiler ya, digambar sistem boiler. Berarti dalam sistem boiler itu pasti butuh pemanas. Ya, maka di sini ada panas masuk dari lingkungan ke sistem. Ya. Tadi ada dua laju massa kan ya? Ini tadi laju massa 1 yang 120 kg H2O, suhunya 30 ya. Nah, ini entalpinya diketahui, entalpi untuk H2O pada suhu 30 derajat Celcius. Dari mana kalau bisa diketahui di kasus, Anda harus cari sendiri di tabel buku Perry. Ya, untuk entalpi water pada suhu 30 derajat Celcius. Ya. Kemudian ini yang aliran kedua. Aliran kedua, aliran massa kedua 1,5 kg H2O ya. Suhunya 65 derajat Celcius, entalpi H2O-nya ini. Ya, masuk. Kemudian dipanaskan akan timbul uap, steam. Nah, steamnya keluar itu dalam kondisi saturated, jenuh. Ya, jenuh dalam kondisi uap. Nah, keluarnya satu aliran tadi dalam bentuk pipa kan ya tadi dengan pipa ukuran 6 cm. Ya. Nah, di sini laju keluarannya 295. Kenapa 295? Karena tadi kan posisinya steady state. Ya, kalau steady state apa? Massa input sama dengan massa outputnya kan ya. Massa inputnya ini 120 tambah 175. Berarti berapa? 295. Oke ya. Tadi tekanan di boilernya 17 bar ya. Saturated jenuh. Nah, nanti Anda cek pada waktu ngecek tabel saturated ya, tekanan, itu nanti Anda cek suhunya dari mana ini 205. Nah, Anda cek dari tabel saturated steam ya, untuk tekanan 17 bar itu terjadi pada suhu 204 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian suhunya ini, tekanan ini digunakan untuk mencari entalpinya, ya. Nah, kemudian keluar pada pipa diameter dalamnya 6 cm. Nah, pada keluaran sini. Oke, sistemnya jelas ya.
Tanyakan sampai sini? Gimana? Belum? Oke, kita lanjutkan ya. Langkah berikutnya sama. Anda tulis dulu neraca energinya. Ini, ya kan? Anda tulis dulu neraca energinya total dulu. Sebelum Anda menyederhanakan. Ini harus ditulis dulu. Ya. Nah, tadi di kasus ini, energi potensialnya, delta energi potensialnya ada nggak? Delta EP-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada asumsinya nih ya. Asumsinya perbedaan elevasi ini ya, input-output ini tidak terlalu signifikan perbedaan elevasinya. Ya, sehingga delta EP-nya nggak ada. Delta EK-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Yang nggak ada tadi berarti apa? Di EK itu tadi. EK inputnya, Pak. Ya, EK inputnya ini, laju aliran masuk ini dianggap kecil dibandingkan dengan laju aliran keluar. Kenapa laju aliran keluar lebih besar? Kita lihat, tekanannya 17 bar dibandingkan dengan yang ini tekanan 1 bar. Ya, maka kecepatannya lebih besar sehingga tidak boleh diabaikan EK outputnya. Ya, yang diabaikan yaitu EK inputnya. Oke ya. Nah, dari sini berarti delta EP-nya hilang, ya. Delta HM-nya ada ya. Delta EK-nya ada ya. Karena yang ada EK outputnya kan ya. Delta EK inputnya yang nggak ada. Kemudian Q-nya ada nggak? Q-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, karena dibutuhkan pemanas. Berarti ada Q yang dibutuhkan sistem. Ya. Kemudian W-nya ada nggak? Ada nggak W-nya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Karena apa? Karena kan Anda memandangnya sistemnya di boiler. Ya. Berarti di sini ada arus tekanan keluar ya, steam tekanan keluar. Nah, nanti kalau ada W-nya, maka Anda memandangnya sistem turbin di sini. Kalau ada turbin, ya. Nah, kalau ada turbin, berarti kan ada sistem yang digerakkan oleh dari steam tadi ya. Tetapi kan kita memandangnya di boilernya, sistemnya. Oke ya, paham ya? Kenapa tidak ada W? Karena W-nya di sini kan sistemnya tidak menghasilkan gerak dari kerja, ya. Nah, dari sini berarti yang ada tinggal apa? Q sama dengan delta EK plus delta H kali dengan M kan ya. Nah, yang ada tinggal ini sistemnya tadi. Oke ya. Nah, berarti kita hitung dulu delta H-nya dulu. Sama kayak tadi ya. Deltanya berarti apa? Sigma M komponen I kali dengan entalpi komponen I pada posisi output. Berarti posisi ini. Ya, outputnya. Min sigma massa komponen I kali dengan entalpi komponen I pada posisi input. Berarti yang ini. Ya, entalpi yang ini. Ya, kalau yang H ini entalpinya ini. Oke ya. Nah, tinggal dimasukkan aja. Berarti yang apa tadi output ya, massa outputnya ini kan ya 295 kali dengan entalpi outputnya min laju massa H2O inputnya kali dengan entalpi inputnya ya dalam kurung plus laju massa H2O inputnya ini kali dengan entalpinya ini kan ya. Nah, atau di min ya. Nah, ketemu delta-nya ini. Oke, ketemu delta-nya ini, kita cari delta EK-nya. Nah, sekarang delta EK-nya kita cari dari tabel steam saturated pada tekanan 17 bar. Oke, Anda sudah pernah buka ini belum? Tabel steam saturated? Belum pernah lihat? Di kimia fisika diajarin belum? Gimana? Belum? Ya, saya belum, Pak. Oke, coba saya cek ya. Saya
Ini, bentar, saya cek dulu. Biar Anda nggak bingung ya. Same saturated. Cek dulu. Same saturated. Ini ada contohnya aja. Contohnya ini. Bentar ya. Udah muncul? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini kalau Anda nanti cek di buku Peri ya, di buku Peri nanti Anda langsung aja kalau pakai PDF ketik saturated steam. Ya, saturated steam. Nanti kan akan muncul di halaman ini. Ya. Nah, nanti saturated steam itu maksudnya apa? Steam jenuh. Ya. Kondisinya uap 100%, tidak ada campuran dari waternya. Ya. Nah, nanti di tabel itu ada ini. Ada temperatur, ada tekanan ya. Satuannya kilopascal, berarti nanti tadi yang satuannya bar diubah dulu ke kilopascal ya. Udah download atau print buku tabel konversi? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, silahkan nanti digunakan dari hitungan bar ke kilopascal ya. Nah, kemudian tadi Anda untuk entalpinya tadi dari mana? Nah, ini kalau dalam kondisi saturated vapor ya, uap jenuh. Nah, ini ya entalpinya ya. Kemudian tadi tekanannya ya, fungsi tekanannya. Oke ya. Nah, salah satunya ini. Untuk yang lengkapnya nanti silahkan cek di tabel Peri ya. Nanti mulai setelah kuliah ini ya, silahkan Anda searching di tabel Peri. Kalau bingung minggu depan silahkan tanyakan ke saya. Oke ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, nanti tadi di data steam saturated juga nanti ada volumenya. Jadi volumenya ini dicari dari mana? Dari properti ini. Pada kondisi steam saturated atau uap jenuh pada tekanan 17 bar, ini V-nya ini nilainya. Ya, V spesifiknya. Oke ya. Nah, ketemu V spesifiknya, maka Anda bisa menentukan EK outputnya. EK output rumusnya apa? Setengah MV kuadrat. Kalau EK spesifik berarti apa? Setengah V kuadrat. V-nya apa? V-nya kecepatan linier. Di sini baru diketahui apa? Volumetrik. Ya, maka Anda ubah dulu laju volumetriknya ini menjadi V liniernya. Yang satuannya meter per sekon. Ya. Nah, langkahnya gimana? Berarti V linear sama dengan apa? Massa kali dengan debit ya. V ini V besar ini debit per A. A-nya apa? Luas penampang. Luas penampangnya apa? Dari pipa. Ya kan? Luas penampang pipa berarti luas lingkaran. Rumusnya apa luas lingkaran? Apa rumusnya? PR kuadrat. Ya. Nah, di sini PR kuadrat. Ini B-nya ya, 3,14. R-nya ini diameter berarti dibagi 2 menjadi 3 ya. R-nya kuadrat ya. Ini dan satuannya sentimeter. Nah, konversi ke satuan meter. Berarti apa? 1 meter persegi sama dengan 10 pangkat 4 cm persegi kan ya.
Nah, tinggal dicoret-coret. Ini sentimeternya coret ya. Nah, berarti satuannya udah meter. Oke ya, jadi ketemu 2,83 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Oke, sampai sini ya kan? Silakan kalau ada kan? Belum? Belum. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita mencari V-nya tadi. V-nya V kecil atau kecepatan linearnya. Ya. Nah, maka kecepatan linearnya tadi rumusnya M kali dengan V per A. Ya. M-nya apa? Nih, laju masanya tadi. Ya, laju massa. 295 kg per menit ya. Ini konversi ke satuan per second. Berarti dikonversi dari menit ke second. Ya, 1 menit sama dengan 60 second. Ya. Kemudian ini konversi ke maaf, ini dikali dengan V-nya. V-nya berarti apa? Ini tadi. Ya. Nah, ini V-nya. Ya. Nah, ini V-nya. V-nya 0,16 meter kubik per kilogram. Ya, V-nya ini berarti apa? Sama dengan seperro kan ya. V-nya ini sama dengan seperro. Ya. Nah, ini dikonversi. Ya. Nah, ini maaf, ini dibagi dengan A atau seper A. Dikali dengan seper A kan ini. Ini kali seper A atau dibagi dengan A. A-nya apa? Ini tadi. Ya. Luas penampang lingkaran tadi. Nah, ketemu V-nya 202 meter per sekon. Nah, V-nya ketemu, ini V output. Ya, berarti EK outputnya setengah MV kuadrat. V-nya yang output ini ya. Nah, maka tinggal masukkan aja setengah laju massa M-nya ya. Ini V-nya tadi yang kita cari. Nah, ini konversinya aja. Ini konversi ke satuan kilojoule. Ya, kita ubah dari Newton dulu. Kemudian kita ubah ke kilojoule. Ya. Nah, oke, ketemu EK outputnya. Sehingga ketemu EK output berarti delta EK sama dengan apa? Ya EK output kan ya, karena EK output min EK input. EK inputnya tadi diabaikan. Ya. Nah, sehingga laju kalor yang dibutuhkan oleh pemanas tadi sama dengan delta H plus delta EK. Delta H yang kita hitung tadi ya, plus delta EK yang tadi yang kita hitung. Nah, ketemunya ini. Oke, sehingga dibutuhkan pemanas sebesar ini. Oke, masih ada kan? Gimana? Enggak ada? Jadi saya belum, Pak. Belum ya? Yang lain, silakan. Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, ini ada tugas buat latihan nanti di rumah ya. Silakan ini dikerjakan. Nanti di sini ada neraca energi turbin. Nah, ini turbin. Berarti nanti ada kerjanya, W-nya ya. Nah, sistemnya ini terdiri dari tadi rangkaian. Ya, uap yang keluar dari boiler ya. Misalnya di sini ada 500 kg per jam steam uap ya, digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Steam masuk turbin pada tekanan 44 atm, ini tekanan uapnya. Suhunya 450 derajat Celcius, suhu steamnya. Kecepatan linearnya 60 meter per sekon ya. Kemudian keluar pada titik 5 meter di bawah. Berarti ada perbedaan elevasi yang tinggi ya, 5 meter. Nah, di sini outputnya. Nah, keluar itu pada kecepatan linearnya 360. Tekanannya turun menjadi 1 atm. Ya, dari 44 menjadi 1 atm. Turbin menghasilkan kerja shaft sebesar 70 kW. Nah, berarti ada W shaft-nya. Kemudian ada head loss-nya pada turbin. Nilainya 10⁴ kilokalori. Berarti ada head loss. Berarti apa? Q-nya positif atau negatif?
kalau ada panas yang keluar dari sistem. Kemarin di Negatif, Pak. konsensusnya negatif ya. Kalau sistem menerima Q berarti Q-nya positif. Kalau sistem mengeluarkan Q, Q-nya negatif. Nah, berarti di sini ada Q sebesar negatif 10/4. Oke ya. Nah, kemudian sistem melakukan kerja, berarti W-nya positif negatif. Positif, Pak. Positif. Nah, ketemu ini. Nah, nanti silahkan Anda kerjakan ya di rumah buat latihan. Minggu depan silahkan nanti share screen ya. Jadi silahkan dikerjakan kemudian di scan ya. Nanti saya tunjuk acak atau silahkan nanti ada yang mau mengerjakan ya. Jadi ini harus dikerjakan. Nanti saya tunjuk acak untuk mempresentasikan share screen ya minggu depan. Oke ya. Langkahnya sama, jangan bingung ya. Berarti Anda membuat sistemnya dulu dah ya, ini sistemnya. Kemudian langkah berikutnya apa? Kayak tadi apa? Neraca energi, Pak. Ya, neraca energinya. Delta EP plus delta EK plus delta U atau apa? Delta H ya. Sama dengan Q plus W atau W min Q karena ini Q-nya negatif. Ya kan? Nah, dari sini ada yang hilang nggak? Ada yang disederhanakan nggak? Ada nggak? Dari delta EK, delta EP, delta apa H, kemudian W sama Q, ada yang dianggap hilang nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya, ada semua. Ya, perhatikan. Sehingga Anda harus menghitung semuanya. Anda menghitung delta EP, Anda menghitung delta EK, Anda menghitung delta H, ya, delta H dari tabel ya. Kemudian Anda menghitung Q-nya ada ya, W-nya ada juga. Berarti harus dihitung semua. Oke ya. Sampai sini ya kan? Untuk tugas ini. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Di dalam soal sebelumnya kan itu kecepatannya hanya steam saja Pak. Kalau dalam soal ini tuh berarti keduanya ya Pak, masuk dan Iya. keluar ada kecepatannya ya Pak. Iya, karena apa? Karena kan perbedaannya signifikan ya. Dari EK inputnya kan 60 meter. Ya kan? Ada kecepatannya. Ini outputnya. Ada nilai kecepatannya. Kalau di soal tadi kan tidak ada kan ya. Ini EK-nya input dianggap cuma pelan aja. Dianggap pelan. Ya, ini kan kencang. Gitu. Mana? Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Tanyakan? Silakan. Yuk. Ya ada? Gimana? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ke neraca energi yang sistem tertutup, ya, atau tidak ada aliran. Tadi kita sudah bahas neraca energi tanpa reaksi kimia untuk sistem yang terbuka, ada aliran ya. Sekarang yang sistem tertutup, tidak ada aliran. Berarti tidak ada aliran massa masuk atau keluar dari sistem, tetapi ada aliran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Oke ya. Nah, di sini berarti kalau tidak ada aliran, maka laju massanya itu dianggap nol, nggak ada, ya kan? Nggak ada laju massanya, ya. Sehingga persamaan sebelumnya menjadi ini ya, md per dt U spesifik plus EK spesifik plus EP spesifik sama dengan Q min W, ya. Nah, di sini dt-nya merupakan fungsi waktu. Kalau dia bukan steady state, kalau steady state dia tidak fungsi waktu, maka akumulasinya nol. Ya. Nah, sehingga bersamaan menjadi ini M sama dengan diintegralkan ya batas 1, batas kondisi input, batas kondisi output ya, di integral U spesifik plus EK spesifik plus EP spesifik ya, sama dengan Q min W. Atau ini
menjadi delta U ya, direkam menjadi U kan ya, kemudian U2 min U1 ya, atau delta U, ini delta EK, ini delta EP, sama dengan Q min W. Oke ya, M-nya tetapi M-nya sama ya. Nah, sehingga delta U plus delta EK sama plus delta EP sama dengan Q min W, atau delta U spesifik plus delta EK spesifik plus delta EP spesifik sama dengan Q spesifik min W spesifik ya. Nah, nanti perhatikan di sini Q spesifik itu atau Q apostrof ya, itu sering kali ditulis menjadi Q kecil ya. Jadi di buku ada tulisnya Q kecil, itu otomatis kalor per massa ya, atau sama dengan Q spesifik ya. Ada juga menulis ini ya, W apostrof yaitu per ya. Jadi perhatikan ya, kalau Q kecil itu kalor per massa sama saja dengan Q spesifik. Ya, masa saya kedengar nggak? Sebenarnya nggak stabil. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mana? Masih jelas nggak suara saya? Jelas, Pak.
Oke, mohon maaf ya. Saya dengar lagi nggak? Udah jelas, Pak? Jelas ya? Oke. Tadi saya udah menjelaskan, ternyata tiba-tiba putus. Saya nggak tahu kalau putus. Tadi udah lama putusnya? Sebentar, Pak. Bentar ya. Oke. Saya cek lagi ya. Ini saya dari kantor kayak gitu ya. Internet kantor kadang sering error. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, di sini tadi ya. Oke ya. Iya. Nah, jadi bedanya untuk yang sistem tertutup itu tidak ada aliran kerja fluidanya, ya. Jadi kalau tadi sistemnya terbuka, V-nya tadi ada WF dan W shaft kan ya. Sedangkan kalau di sistem tertutup, WF-nya pasti 0. Karena apa? Tidak ada aliran WF-nya, ya. Sehingga V-nya tinggal WS, ya. W-nya ini tinggal WS saja. Ya. Nah, sehingga untuk sistem tertutup delta U plus delta EK plus delta EP sama dengan Q min V, ya. Nah, di sini tidak ada yang delta U plus PV, ya. Yang delta H nggak ada. Kenapa deltanya nggak ada? Karena kan tidak ada V aliran. V aliran tadi kan PV kan ya. Jadi kan delta H sama dengan delta U plus PV, delta PV kan ya. Nah, berarti di sini tetap delta U, ya, delta U plus delta EK plus delta EP Q min V. Nah, berarti kan di sini kalau tadi sistemnya tertutup, berarti tidak ada gerakan, delta EK-nya nggak ada, ya. Nah, kemudian kalau tidak ada perbedaan elevasi, delta EP-nya nggak ada, sehingga delta U sama dengan Q min V. Nah, ini kalau Anda ingat dulu di termodinamika, delta U sama dengan Q min V merupakan hukum termo 1, ya. Ini merupakan persamaan hukum termo 1 kan ini ya. Delta U sama dengan Q min V. Nah, kemarin delta U sendiri fungsi dari keadaan. Maksudnya apa? Delta itu tidak tergantung oleh jalannya proses, tetapi tergantung dari posisi awal dan posisi akhir, ya kan? Delta U sama dengan U2 min U1. Mau prosesnya cabang, ya nggak masalah. Yang penting posisi akhir min posisi awal, ya. Kemudian Q dan W bukan fungsi keadaan. Maksudnya gimana? Q dan W ini tergantung dari jalannya proses. Kalau prosesnya eksotermis, endotermis, atau jalannya berbeda, maka Q dan W-nya berbeda. Sedangkan delta U tidak berbeda. Ya, yang penting posisi awal dan posisi akhirnya sama. Ya, itu termasuk bukan fungsi atau masuk fungsi keadaan, masih seperti itu. Nah, masih ingat dulu di SMA ya, ada proses yang tekanan konstan. Maksudnya nama lainnya apa? Tekanan konstan itu? Isobar, Pak. Ya, isobar ya. Proses dengan tekanan konstan atau isobar. Maka P1 sama dengan P2. Kalau volume konstan, nama lainnya apa? Isohorik, Pak. Ya, isokorik. Maka V1 sama dengan V2. Temperatur konstan, namanya? Isotermik, Pak. Ya, isotermik atau isotermal. T1 sama dengan T2. Kalau adiabatik, itu delta G-nya sama dengan 0. Jadi jangan salah ya. Untuk proses adiabatik itu kadang sering menganggap G-nya 0. Bukan. Yang 0 itu deltanya, delta G-nya. Ya. Jadi adiabatik itu delta G-nya sama dengan 0. Bukan G-nya yang 0, tapi deltanya. Kemudian ada proses isoentalpi. Nah, isoentalpi itu H1 sama dengan H2 atau deltanya sama dengan 0. Namanya isoentalpi. Oke, energi dalam itu tergantung oleh apa? Komposisi bahan. Ya, komposisi bahannya seperti apa? Fasenya juga menentukan ya. Misalnya energi dalam untuk air pada fase liquid dan air pada fase uap itu berbeda nilai energi dalamnya. Ya.
Kemudian yang ketiga juga fungsi T, fungsi tekanan dan fungsi volume. Ya. Nah, bila tidak ada reaksi kimia atau komposisi bahan tidak berubah. Kemudian tidak ada perubahan fase. Pengaruh tekanan terhadap U sangat spesifik, maka diabaikan. Ya, jadi kalau misalnya sistemnya tidak ada reaksi kimia, maka U-nya bukan fungsi komposisi bahan. Ya. Kemudian tidak ada perubahan fase, maka U-nya bukan fungsi dari fase. Kemudian pengaruh perubahan tekanan terhadap U sangat kecil, maka U-nya bukan fungsi P, sehingga U-nya tinggal fungsi T dan V, volume. Ya, kalau ada sistem seperti ini, maka U tinggal fungsi T dan V. Nah, maka kalau kita turunkan DU sama dengan apa? Turunan U terhadap T dan terhadap V. Ya, berarti tinggal DU per DT untuk V konstan ya, kali dengan DT, plus DU per DV untuk T konstan kali dengan DV. Ya, ini penjabaran dari persamaan ini tadi, turunan ini tadi. Nah, dulu kalau di termodinamika ya, SMA sudah dapat kan ya, termodinamika itu dasar-dasarnya kan sudah dapat ya. Ya enggak? Masih ingat enggak? Lumayan lupa, Pak. Lumayan lupa. Oke. Sekarang CV ini, ada ingat apa CV ini maksudnya? CV ini apa maksudnya? Silakan. Kapasitas kalor pada volume konstan, Pak. Ya, CV ini kapasitas kalor pada volume konstan. Kalau ada tanda apostrof, berarti kapasitas kalor volume konstan untuk persatuan massa. Ya, kalau C kecil apa? Masih ingat? C kecil itu apa? C kecil. Ada C besar, ada C kecil di termodinamika. Masih ingat apa? Kalor jenis spesifik, ya kan? Kalau C besar kapasitas kalor, kalau kalor C kecil kapasitas kalor spesifik atau kalor jenis spesifik, ya. Nah ini kalau dulu di termodinamika ya, CV spesifik itu sama dengan DU per DT untuk volume konstan ya, kali dengan DT. Ini sebenarnya CV. Nah kemudian untuk DU-nya menjadi CV kali dengan T kali dengan DT plus DU spesifik per DV untuk T konstan DV. Ya. Kemudian untuk bagian ini ya, suku DU per DV untuk T konstan DV ini bisa kita set sama dengan 0 jika apa? Isokorik atau sistemnya volume konstan, maka DV-nya 0 ya. Jadi kalau untuk isokorik untuk ini bisa diabaikan ya. Kemudian energi dalam tidak bergantung pada volume. Nah, bisa juga ini berarti bisa diabaikan kalau energi dalam tidak berfungsi dari volume. Nah, untuk energi dalam tidak berfungsi dari volume berlaku untuk fluida gas ideal. Masih ingat nggak fluida gas ideal itu apa? Masih ingat? Fluida gas ideal? Persamanya apa? Persamanya. Saya dengar nggak? PVNRT, Pak. Ya, PV sama dengan NRT. Ya, itu merupakan persamaan gas ideal. Kemudian delta U juga tidak bergantung pada volume jika fluidanya incompressible. Kemarin apa incompressible? Kalau fluida incompressible apa maksudnya? Apa? Fluida incompressible apa? Ada yang tahu incompressible?
Saya dengar ya? Volumenya nggak berubah, Pak. Ya, volumenya tidak berubah. Ya, jadi fluida incompressible itu fluida yang tidak mengalami perubahan volume atau densitasnya konstan, tetap. Yaitu fluida incompressible. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, fluida gas ideal, persamaan gas ideal itu sebenarnya ada nggak sih fluida atau gas yang mengikuti persamaan gas ideal? Ada nggak sebenarnya itu? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sekarang kenapa kalau gas ideal sendiri nggak ada, tetapi dibuat persamaan gas ideal? Apa manfaatnya? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Masih ingat orang teknik itu gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sepengetahuan saya, rumus gas ideal itu sudah tidak berlaku untuk proses yang tekanannya itu di luar atau lebih dari biasanya gitu. Dan saya beranggapan bahwasanya proses kimia yang sering berlangsung itu ya reaksi yang dibutuhkan tuh agak similar dengan rumus PV-NRT itu, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, nggak ada. Oke, jadi persamaan gas ideal itu merupakan persamaan keadaan, atau kalau di teknik kimia kita sebut sebagai equation of state. Ya, persamaan keadaan atau equation of state. Nah, persamaan gas ideal itu merupakan persamaan yang paling sederhana yang dibuat oleh orang teknik kimia. Tujuannya apa? Mempermudah perhitungan. Ya. Nah, tadi seperti dibilang oleh teman Anda, gas ideal itu berlaku untuk tekanan yang rendah, 1 atm, dan suhu rendah. Ya, itu baru bisa mulai berlaku. Maksudnya gimana berlaku itu? Maksudnya persamaan PV-NRT itu kalau Anda cek validasinya pakai eksperimen, itu penyimpangannya akan kecil. Ya, kalau tekanannya kecil, suhunya rendah. Kalau tekanan tinggi, suhunya rendah, nanti hasil PV sama dengan NRT itu, kalau Anda lakukan eksperimen, itu akan jauh menyimpang. Penyimpangannya jauh. Ya. Nah, sehingga nanti Anda pada waktu kuliah termodinamika ya, nanti akan diajarkan oleh equation of state yang lain, yang lebih baru, yang lebih modern, yang lebih mendekati kondisi nyatanya. Tetapi lebih rumit persamaannya, karena ada koreksi-koreksi yang dimasukkan, yang ditambahkan. Ya, nanti pada waktu kuliah termodinamik, ya nanti saya juga yang mengajar ya, nanti akan ditambahkan itu equation of state. Tetapi kalau untuk dasar-dasar, nah sering digunakan persamaan gas ideal ini, terutama di SMA ya, pasti kan untuk mempermudah hitungan, Anda mengasumsikan sebagai gas ideal kan ya, ya enggak? Iya, Pak. Ya, itu ya tujuannya ya. Oke, sehingga tadi kalau misalnya sistemnya tadi volumenya konstan, kemudian dia fluida ideal, kemudian dia fluidanya incompressible, maka DU-nya tinggal ini. DU sama dengan CV kali T kali dengan DT. Ya, ininya bisa diabaikan. Oke, kemudian untuk DU per dV konstan, dV bisa di set 0. Sebaliknya, ini bisa kita set 0. Nah, ini kita set 0 sehingga menjadi ini ya, dari tadi. Nah, ini ya, tinggal menjadi ini ya. Delta U sama dengan integral batas bawah T1, batas atas T2, CV, T, DT. Ya. Nah, kemudian tadi kita sekilas tentang mengulang entalpi. Entalpi tadi sudah kita bahas ya di awal tadi, entalpi fungsi dari energi dalam. Tetapi kalau adanya aliran, yaitu H sama dengan U plus PV. Ya kan? Kemudian delta H sendiri yaitu H2 entalpi output min entalpi input, atau entalpi posisi akhir dikurangi dengan entalpi posisi awal. Nah, sama kayak energi dalam,
Entalpi sendiri dia fungsi komposisi, fungsi fase, fungsi T, fungsi P, dan fungsi P. Ya. Nah, untuk menyederhanakan ini ya, jadi kalau Anda melihat ini, entalpi dia fungsi banyak sekali variabel, akan susah nanti menentukannya. Maka sering ini kita sederhanakan. Asumsinya, bila tidak ada perubahan komposisi atau reaksi kimia, maka entalpi fungsi komposisi bisa diabaikan. Kemudian jika tidak ada perubahan fase selama dalam sistem, maka entalpi fungsi fase diabaikan. Kemudian jika tidak ada perubahan volume terhadap H, maka V-nya diabaikan. Sehingga entalpi tinggal fungsi T dan P, ya, temperatur dan tekanan. Ya, nah sehingga lebih mudah entalpi fungsi T dan P. Maka persamaan entalpi menjadi DH sama dengan DH per dt untuk P konstan dt plus DH per dP untuk T konstan dP. Nah, dari termodinamika lagi, masih ingat ya, DH per dt untuk P konstan itu sama dengan apa? Kapasitas skalor spesifik pada waktu P konstan, CP. Ya, sehingga persamaan ini tadi menjadi DH sama dengan CP T dt plus DH per dP T dP. Ya, nah sama kayak tadi, suku ini bisa dihilangkan. Syaratnya apa? Sistemnya berlaku jika untuk P konstan atau tekanan konstan, maka dP-nya 0 kan ya. Kalau P konstan, ini bisa hilang. Itu ya. Nah, kemudian juga bisa hilang pada tekanan konstan. Kemudian juga sistemnya mengandung padatan. Kemudian sistemnya berupa cairan atau liquid. Ya, maka yang suku ini tadi bisa dihilangkan. Sehingga DH-nya tinggal CP T dt. Ya. Nah, persamaannya sama menjadi ini. Delta H sama dengan integral T1 T2 CP T dt. Oke, sehingga dulu di SMA ya, kapasitas scalar sama dengan DH per dt P konstan, kalau CV DU per dV dt V konstan. Ya, kemudian kalau menggunakan persamaan gas ideal, asumsi persamaan gas ideal, maka CP sama dengan CV plus R. Ya, R-nya ini apa? Tetapan gasnya. Ya. Kemudian pada volume konstan, kapasitas scalar volumetrik sama dengan DU per dt V konstan ya. Untuk gas CP sama dengan DH per dt P konstan ya. Tadi gabungan tadi sudah kita bahas ya. Nah, untuk persamaan gas ideal menjadi ini tadi. Ya. Oke, kemudian untuk mencari CP-nya sendiri sebenarnya menggunakan persamaan Antoine. Ya, CP-nya sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. A, B, C ini konstanta ya, tergantung dari jenis fluidanya. Ya, T-nya sendiri suhu. Nah, ini contohnya. Contohnya, Anda menghitung CP fungsi T. Bisa pakai grafik. Ya, ada dua cara. Bisa pakai grafik, tinggal memplotkan ya. Misalnya pada suhu 800, CP-nya berapa untuk yang CO2? Maka 800 tarik ke atas ya, untuk CO2, kemudian tarik ke kiri. Nah, akan diperoleh nilai kapasitas kalor CP-nya. Ya. Langkah berikutnya bisa menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan ini. CP sama dengan A plus BT. Nah, Anda mencari A, B, C ini dari tabel. Silahkan cari di tabel appendix E untuk buku yang tengah. Ya, buku yang warna kuning itu cari di appendix E. Oke, kemudian tinggal dimasukkan aja nanti persamaan-persamaannya ya. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh aja biar lebih jelas. Oke, maaf bentar ya. Bentar. Oke, saya masih dengar sekarang? Dengar, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini ada satu
pon, LB pon ya. Jadi 1 pon mas air ya pada suhu 70 derajat Fahrenheit dimasukkan ke dalam sebuah tangki tertutup, volumenya konstan. Kemudian jika temperatur dinaikkan menjadi 80 derajat Fahrenheit dengan pemanasan ya, Anda diminta menghitung berapa G-nya, kalornya, berapa W-nya, berapa delta U, berapa delta H-nya dalam satuan British Thermal Unit atau dalam satuan BTU. Ya, berarti harus dikonversi. Nah, sekarang jika perubahan temperatur yang sama dicapai dengan pengadukan, ya, hitung Q, W, delta U, delta H. Ini ada 2 kasus ya. Nah, ini Anda diminta menghitung berapa panas yang dibutuhkan jika digunakan pemanas. Kalau yang B ini, panas yang dibutuhkan jika panasnya itu dihasilkan dari pengadukan. Paham ya? Oke, langkahnya tadi sistemnya merupakan sistem tertutup, berarti ini batch aja ya, ada sistem batch tertutup aja, gampang ya, tidak ada aliran massa ya. Nah, kemudian massa air yang diketahui 1 pon mas ya, kemudian suhunya 70 derajat Fahrenheit suhu awal, kemudian suhu akhirnya 80 derajat Fahrenheit. Nah, ini kita konversi menjadi satuan derajat Celcius. Ini silakan konversinya, udah nggak saya ajarin ya, udah bisa ya, di tabel ya, SMA pasti udah sering. Ini 70 menjadi Celcius, Fahrenheit. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah diketahui suhunya, kita cari CP-nya. Nah, untuk CpH2O, ini ada, kita menggunakan CP fungsi T, suhu. Ya, kita menggunakan persamaannya ini tadi. Yang A, ini. Ya, kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini untuk yang air, water, nilai A, nilai B, nilai C-nya ini konstanta ya. Nah, ini ada nilai A-nya ini ya. Kalau Anda cek di tabel ini, nanti silahkan Anda cek di tabel appendix E ya, buku yang tengah. Nah, A, B, C-nya ini, nilainya ini untuk water. Ini A, ini nilai B-nya, ini nilai C-nya. Ya. Nah, maka diperoleh persamaan ini. Nah, dari sini kita ingat, T-nya dalam bentuk Kelvin, ya. CP dalam bentuk Kelvin. Maka ini kita ubah dalam bentuk Kelvin dulu, ya. Ini kita ubah dalam Kelvin menjadi apa? 21,1 tambah 273 kan ya, menjadi Kelvin. Ini 26,67 tambah 273, jadi Kelvin ya. Jadi ini disesuaikan. Kalau ini Kelvin, maka ini harus diubah dalam Kelvin. Ya, nah. Kemudian CP-nya tadi sama dengan integral CP dt T1 T2 per delta T, T2 min T1 ya. Nah, tinggal Anda cari di sini. Ini kalau Anda integralkan berarti kan ini. CP-nya integralkan ini 18,3 kali T 4273, ini T kuadrat per 2 ya. Nah, ini T3 per 3 gitu ya. Oke, ketemu ini, tinggal ketemu CP-nya. Nah, ini CP-nya masih dalam satuan SI, yang satuannya Joule per gram mol Kelvin. Ya. Tadi kan diminta dalam satuan teknik. Nah, tinggal dikonversi menjadi satuan BTU per pon mol Rankine, ya, derajat Rankine ini. Ya, nah ini konversinya. Silakan dikonversi satu-satu. Kalau Anda bingung, ini ya, Anda konversi satu-satu. Joule ke BTU dulu, ya, kemudian gram mol ke pon mol, ya, kemudian Kelvin ke Rankine, ya. Nah itu dikonversi satu-satu. Kalau Anda bingung, kalau enggak, sebenarnya ada software ini untuk mengkonversi ini. Oke, sampai sini tanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Untuk persamaan rasa energi sistem tertutup tadi ya, WS-nya 0. Ya, ini tadi kan CP. Nah, sekarang kita diminta mencari delta U-nya. Nah, delta U-nya tadi kan delta U sama dengan Q min WS. Nah, ingat sistemnya tertutup. Berarti tidak ada WS-nya, tidak melakukan kerja. Berarti delta U sama dengan Q. Ya. Nah, sehingga U spesifik fungsi TV ya. Nah, persamaannya tadi yang ini kita turunkan tadi ya.
DU sama dengan DU per dt, V konstan, dt, DU per dV, T konstan, dV. Berarti volumenya konstan. Berarti apa? Yang suku 2 hilang. Berarti tinggal DU-nya, tinggal CV, T, dt. Ya, DU sama dengan CV, T, dt. Nah, ini tinggal Anda masukkan. Ya. Nah, di sini asumsinya fluidanya incompressible karena volume konstan ya. Berarti fluidanya incompressible atau densitasnya konstan, maka CV-nya itu sama dengan CP. Ya, kalau fluidanya incompressible, CV sama dengan CP. Ya. Sehingga delta U sama dengan CP dt atau sama dengan Q spesifik. Ya. Maka delta U sama dengan M kali delta U spesifik sama dengan M kali Q spesifik sama dengan M CPM ya, kapasitas skalar pada P konstan kali dengan delta T. Nah, nilainya sudah ada semua. Maka Q-nya sama dengan 1 pound mass kali dengan, ini fatal konversi ya, kita konversi pound mass menjadi pound mol ya, 1 pound mol per 1 pound mass ya. Kemudian ini kali 2,6095, ini merupakan CP ya, CP water ya, CP water kali dengan delta T. Nah, ini delta T-nya, karena CP-nya water dalam satuan derajat Rankine, maka R-nya kita ubah menjadi derajat Rankine. Oke ya. Nah, maka delta U-nya sama dengan Q spesifik, nilainya ini. Oke ya, dari sama satu BTU. Nah, kemudian Anda minta mencari entalpi. Entalpinya tadi kan entalpi sama dengan U plus PV. Ingat, tadi fluidanya incompressible, volume konstan. Maka delta V-nya kan nggak ada ya. Berarti ini H sama dengan U, ya, atau delta H sama dengan delta U. Nah, udah ketemu delta sama dengan delta U sama dengan Q. Nilainya ini. WS-nya 0, karena dia udah kerja. Oke, masih nilai kan? Nilai kan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk yang kasus 2, yang B. Jika pemanasannya itu menggunakan pengaduk. Kalau tadi menggunakan energi listrik ya, pemanas. Nah, sekarang kalau menggunakan pengaduk, maka tadi rumusnya apa? Q-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kan tidak menggunakan panas dari luar sistem, tetapi kita menggunakan panas dari sistem sendiri, dari gesekan pengaduk. Maka Q-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian persamaan delta U sama dengan Q min W. Ya. Nah, sekarang W-nya ada nggak? Pertanyaan, W-nya ada nggak? Ada. Ada. Kenapa ada? Ada pengadukan. Ya, karena ada kerja pengadukan dari motor pengaduk ya, maka W-nya ada. Nah, di sini delta U, Q-nya nggak ada ya, sehingga delta U sama dengan min W. Oke ya. Nah, sekarang delta U sendiri sama dengan min W, delta U sendiri sama dengan M CPM delta T kan ya, yang udah kita hitung tadi. Ya. Nah, berarti delta U sama dengan min W, sama dengan ini. Ya, maka delta U sama dengan min W sama dengan delta H ya. Nah, nilainya ini. Q-nya yang 0. Oke, semuanya kan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, nih ada contoh lagi. Contoh lagi yaitu tuliskan dan sederhanakan persamaan rasa energi pada sistem tertutup ya untuk masing-masing proses. Nah, di sini dan nyatakan bagaimana suku kerja atau plus dan negatifnya untuk W dan Q. Ya, sistemnya isinya sini. Anda memanaskan dari labu Erlenmeyer ya. Ini labu Erlenmeyer. Anda panaskan menggunakan pemanas ya. Dari suhu 25 menjadi suhu 80 derajat Celcius. Nah, langkahnya ini sistemnya.
Berarti ini sistemnya tertutup, tidak ada aliran massa masuk dan keluar. Ya, maka kita tulis dulu persamaan energinya. Delta U, delta E cup, delta EP sama dengan Q min W. Nah, di sini W-nya sama dengan 0 karena tidak ada gerak kerja yang dihasilkan. Ya. Kemudian delta EK-nya ada nggak? Ada nggak delta EK-nya? Halo, saya dengar nggak? Ya, masih dengar nggak suara saya? Putus lagi? Dengar, Pak. Benar, Oh, dengar ya? Pak. Pak. Oke, delta EK-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan ya? Nggak ada gerakan ya? Oke, Iya, Pak. kemudian delta EP-nya ada nggak? Nggak ada juga, Pak. Tidak ada juga. Ya, karena asumsinya tidak ada perbedaan elevasi. Nah, sehingga yang sisa apa? Q-nya, Pak. Q-nya. Ya, berarti delta U sama dengan Q. Ya kan? Nah, ini delta U sama dengan Q-nya. Ya. Nah, sekarang Q-nya positif atau negatif? Q-nya positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Kenapa? Kemarin konsensusnya gimana? Menerima kalor dari lingkungan. Ya, karena mendapat tambahan kalor dari lingkungan. Maka Q-nya positif. Ya, itu konsensus yang kemarin. Kemudian contoh yang B. Labu Erlenmeyer tadi yang soal A diambil dari burner dan didinginkan. Sehingga prosesnya pendinginan. Suhunya turun menjadi 25 derajat Celcius. Ya, langkahnya sama. Tulis persamaan umumnya dulu. Ya, kemudian yang hilang apa? B-nya karena nggak ada apa? Nggak ada kerja ya. EP-nya hilang nggak? EP-nya? Ini hilang nggak? Hilang, Pak. Hilang ya. EK-nya hilang. Sehingga yang ada delta U sama dengan Q. Nah, pertanyaannya, Q-nya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Kenapa negatif? Karena Karena didinginkan kembali, Pak. Ya, karena proses pendinginan. Proses pendinginan itu apa? Sistem mengeluarkan kalor kan ya. Dingin itu sistem mengeluarkan kalor ke lingkungan. Maka tandanya negatif. Ya. Oke, sampai sini tanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke, berarti minggu ini ada satu tugas ya. Baik, Pak. Oke, nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti saya upload di Siakat ya. Di Adlink ya. Baik, Pak. Nanti saya upload di Adlink. Sekarang coba saya absen dulu. Ada yang hadir nggak hari ini? Dari total mahasiswa 30, di sini ini hadir semua, Pak. Ada semua ya? Soalnya kan total 30 ditambah Pak Denny jadi 31, Pak. Oke, berarti ada semua hari ini. Bentar ya, saya absen dulu. Oke. Sambil absen, ada yang tanyakan untuk materi hari ini? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Tugas nanti deadline-nya itu Ya. Selasa depan gimana Pak? Iya, salah depan pas awal pertemuan nanti akan saya tunjuk salah satu untuk menjelaskan ke teman-temannya. Tidak dikumpulkan, ya, buat latihan aja. Baik Pak. Oke, ada lagi?